الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jamaah Salatul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni puasa Ramadan di tahun 2024 ini. Dan saat ini kita melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, yakni ibadah sholat sunnah muakkad, yakni sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan semua ibadah kita, amal baik kita, amal sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, senantiasa Allah diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, rezeki yang banyak dan berkah, hingga bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan di tahun depan, di tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Salam salam Allah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau hingga akhir hayat kita. Amin. Selanjutnya, marilah kita bersama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita hamba-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Salatul Fitri rahimakumullah. Terbenamnya matahari sore kemarin, lalu disambut dengan gema takbir, tahmid dan tahmid yang menggema di berbagai tempat, menjadi pertanda bahwa bulan yang mulia yang kehadirannya selalu dirindukan oleh orang-orang beriman telah berlalu. Adakah jaminan bahwa kita akan berjumpa lagi dengannya? Wallahu a'lam. Hadirin Salatul Fitri rahimakumullah. Kita telah melewati fase karantina selama sebulan lamanya. Selama masa karantina itu kita dididik untuk berhati-hati, bahkan dari yang halal sekalipun. Kita berusaha agar puasa tidak sia-sia tanpa pahala dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, hendaknya nilai-nilai yang terkandung di dalam perintah puasa Ramadan dapat kita pertahankan untuk hari-hari berikutnya. Kita isi sisa-sisa umur ini dengan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam pengertian mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takwa adalah tujuan utama dari perintah berpuasa di bulan Ramadan, sehingga orang yang menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Lalu apa ciri-ciri orang bertakwa itu? Sebenarnya ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang
orang yang bertakwa. Namun pada kesempatan kali ini kita bahas ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menjauhkan kemurkaannya atau kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholatul fitri rahimakumullah. Ciri-ciri atau tanda orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, bersedekah atau berinfak di saat kita serba berkecukupan, itu biasa. Namun yang luar biasa adalah orang yang hidupnya serba pas-pasan namun suka bersedekah dan berinfak. Orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu biasa, tapi kita berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita itu baru luar biasa. Orang yang silaturahmi kepada orang yang silaturahmi kepada kita itu biasa, tapi kita yang bersilaturahmi kepada orang yang tidak pernah bersilaturahmi kepada kita itu baru luar biasa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Laisal wasil bil mutafi, walakinnal wasilu alladzi qata'a rahimuhu wa salaha." Hakikat atau silaturahmi sejati adalah bukan yang saling membalas kebaikan, akan tetapi ia apabila silaturahminya terputus bertugas menyambungnya. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, jika kita sering silaturahmi kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara, tapi mereka tidak pernah silaturahmi kepada kita, kita jangan cemas, kita jangan khawatir, karena kita mendapatkan predikat tertinggi dari silaturahmi sesungguhnya, dari lencer sesungguhnya. Jamaah sholatul fitri rahimakumullah, melalui puasa Ramadan kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang gemar bersedekah. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu anna la yanqusu min ajri shaim syai'an." Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat ini. Di akhir Ramadan kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Ini juga merupakan pendidikan agar kita memiliki sifat dermawan, sehingga kita dapat bersama-sama merayakan hari raya ini dalam kegembiraan. Ketahuilah kadar iman kita ditentukan sejauh mana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang kamu belum dikatakan beriman sempurna hingga ia mengasihi saudaranya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah sholatul fitri rahimakumullah, bersedekahlah selagi masih bisa, karena salah satu penyesalan pada orang yang sudah meninggal adalah tidak mau bersedekah ketika di dunia. Hal ini diterangkan dalam firman Allah
surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asbahtu wa aqum minas shalihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan jawab bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahul Hamd. Ciri yang kedua orang yang bertakwa adalah warqabu minal ghaib, orang-orang yang menahan amarahnya. Rasul bersabda, "Laisa tasadir bisyurah, inna masyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang menang berbuat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Marah adalah sifat manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan, sebagaimana rasa lapar dan kantuk. Namun orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan mudah mengumbar kemarahannya. Amarah yang tidak terkendali akan sangat merugikan diri kita sendiri dan hanya akan berakhir penyesalan. Sehingga pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab, janganlah marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu juga di waktu puasa kemarin kita dididik untuk menahan marah. Rasul bersabda mengingatkan, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri orang bertakwa yang ketiga adalah wara'afuna 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang yang mampu menahan marah, tapi sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa memiliki kedua sifat ini, yakni mampu menahan amarah sekaligus memaafkan kesalahan orang lain. Selama bulan Ramadan kita banyak meminta ampunan kepada Allah dengan berdoa, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Maka di bulan Syawal ini mari kita sempurnakan dengan meminta maaf kepada sesama manusia. Di waktu yang sama kita juga membuka pintu maaf atas kesalahan orang lain. Ketahuilah bahwa dosa-dosa kita terhadap sesama manusia tidak akan Allah ampuni apabila kita tidak saling memaafkan. Jika kita seorang suami, jangan malu dan segan untuk meminta maaf kepada istrinya. Demikian juga sebaliknya. Sebagai seorang istri, jangan merasa gengsi untuk meminta maaf kepada suaminya. Sebagai seorang anak pada hari ini yang memiliki orang tua, tidurlah bersimpuh di hadapan mereka. Minta maaf yang seterus-terusnya kepada ayah dan ibu. Minta keridhaan mereka agar hidup kita barokah. Karena doa mereka sangat mustajab dan termasuk salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memaafkan adalah sifat yang mulia. Memang tidak mudah untuk menumbuhkan rasa pemaaf ini dalam diri kita. Hal ini dikarenakan kita harus memelihara rasa sakit hati yang berubah rasa dendam. Oleh karena itu, kiat agar dapat menemukan rasa maaf adalah dengan menyadari bahwa tidak ada manusia yang luput dari salah. Sadarilah bahwa kita sendiri bukanlah manusia suci yang tidak pernah salah. Sehingga pada akhirnya dengan menahan amarah yang diiringi sikap saling memaafkan, maka kita dapat menjalin silaturahmi yang tulus. Menjalin silaturahmi berarti kita telah menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini, hari Idul Fitri ini, mari kita rajut kembali hubungan kekerabatan yang hampir retak. Sambung kembali tali persaudaraan yang hampir putus, agar kita benar-benar kembali kepada fitrah bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat,
ciri orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin, selalu berbuat baik. Jamaah syariat rahimakumullah, di dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, yang keempat kisah-kisah atau cerita-cerita. Dan di antara kisah tersebut adalah kisah umat terdahulu. Dulu ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sekarang tinggal cerita. Disebutkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sekarang tinggal cerita. Dilanjutkan para ulama, para wali, para sholihin, sekarang tinggal cerita. Di tanah Jawa ini ada Wali Songo, sekarang tinggal cerita. Dulu di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan. Di Jawa ada kerajaan Majapahit, sekarang tinggal cerita. Dan memang manusia hidup ini disuruh bikin cerita, dan memang manusia ujung-ujungnya tinggal cerita. Cerita yang bagaimanakah yang harus kita buat? Yaitu cerita yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan saat ini yang kita sholat Idul Fitri hari ini di tahun 2024 ini, 100 tahun lagi kita sudah tidak ada. Lantas siapa nanti yang sholat di sini? Imam di sini, jamaah di sini, 100 tahun lagi dialah anaknya anak kita, bahkan anaknya cucu-cucu kita. Kita semua di mana? Kita semua sudah mendapatkan gelar tertinggi dalam episode kehidupan, yakni almarhum dan almarhumah. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, mari kita isi cerita hidup ini dengan selalu tobat, selalu taat, selalu menebar manfaat, dan selalu bertawakal kepada Allah yang Maha Kuasa. Jamaah syariat itu rahimahullah. Yang terakhir, yang kelima, tanda orang yang bertakwa adalah idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum faqaluha fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah, Allah memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Hadirin hadirat rahimahullah, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang apabila terlanjur berbuat salah dan dosa, maka ia segera sadar dan ingat kepada Allah, lalu segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi kesalahan tersebut. Jika semua itu mampu kita laksanakan dalam hidup ini, maka berarti ibadah puasa yang telah kita laksanakan berhasil mencapai tujuannya, yakni agar kita bertakwa. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita ketika nanti masanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada cita-cita terbesar dari seorang muslim kecuali dapat menutup mata mengakhiri hidupnya dengan keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah hadirin fillah rahimahullah, kesimpulan dari wawancara di atas adalah tanda orang bertakwa. Yang pertama, hobi berinfak. Yang kedua, menahan marah. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, selalu berbuat baik. Yang kelima, segera bertaubat. Semoga khutbah ini ada manfaatnya. Sebagai penutup, kami ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah dengan Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الخير. تقبل الله منا وأنتم كذلك إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى